Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11 TPTL? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Muhammad Farul Syahrial, dalam mata pelajaran Proteksi Listrik Pembangkit bagian yang pertama. Untuk kompetensi dasar yang akan saya bahas masih tetap sama ya seperti yang pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.3 dan KD 3.4, yaitu menentukan jenis-jenis peralatan proteksi pada unit pembangkit dan juga menganalisis karakteristik peralatan proteksi. Pada pertemuan kali ini, peralatan proteksi yang akan saya bahas adalah tentang current transformer atau trafo arus. Nah, apa itu CT ya? Singkatannya itu CT. Apa itu CT? Apa fungsi CT? Bagaimana prinsip kerjanya dan lain sebagainya? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Current transformer atau disingkat CT. Bahasa Indonesianya trafo arus. Apa itu trafo arus? Nah, di sini dijelaskan kalau CT itu adalah komponen proteksi yang mengubah besaran arus dari nominal besar ke nominal terkecil ataupun sebaliknya. Nah, karena di sini konteksnya kita membahas untuk proteksi, maka CT di sini itu digunakan sebagai trafo step down. Nah, trafo arus step down, yaitu menurunkan arus ya dari nominal besar ke nominal kecil. Nah, kira-kira untuk apa? Ya, untuk keperluan proteksi dan juga keperluan metering. Di situ dijelaskan, CT adalah salah satu jenis trafo yang memiliki dua jenis gulungan di dalamnya atau kumparan ya, yakni gulungan primer berupa susunan lempengan plat yang berlapis-lapis untuk menerima induksi magnetik dari arus listrik sebenarnya, dan gulungan sekunder untuk menerima induksi magnetik yang dihasilkan oleh gulungan primer dan mengubahnya menjadi nilai arus listrik yang lebih kecil sesuai dengan rasio atau perbandingan dari CT tersebut. Nah, itu adalah dua contoh gambar CT. Yang sebelah kanan itu adalah gambar CT untuk proteksi ya, di letaknya di outdoor, itu ada di switchyard. Biasanya kalau kalian pernah melewati gardu induk PLN, pasti tidak asing dengan komponen seperti ini, komponen gardu induk seperti ini. Dan yang sebelah kiri, kalau kalian pernah membuka panel listrik di bengkel listrik di Kawis, itu pasti juga pernah menjumpai komponen yang sebelah kiri. Nah, itu adalah CT juga, tapi untuk pengukuran. Itu letaknya di kubikel ataupun di panel. Next. Nah, di sini apa saja fungsi CT? CT memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering ataupun pengukuran dan juga proteksi. Fungsi yang kedua yaitu mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengamanan terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Fungsi yang ketiga di sini tentang standarisasi besaran sekundernya. Jadi outputan dari CT ini standarisasinya itu ada dua. Yang pertama nominal 1 ampere dan yang kedua adalah nominal 5 ampere. Biasanya untuk yang 1 ampere itu dipergunakan
untuk metering atau pengukuran, sedangkan yang 5 ampere itu dipergunakan untuk proteksi atau pengaman. Ya, sebagai catu daya pada pengaman ataupun relay-relay proteksi. Nah, untuk yang 1A ini nanti disalurkan menuju ke peralatan metering atau pengukuran seperti ampere meter, wattmeter, dan lain sebagainya. Berikutnya, klasifikasi trafo arus. Klasifikasi di sini dibagi berdasarkan fungsinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya itu ada dua, yaitu untuk pengukuran dan juga untuk proteksi. Nah, di situ dijelaskan trafo arus pengukuran untuk metering memiliki ketelitian tinggi pada daerah kerja atau daerah pengenalnya, yaitu 5% hingga 120% arus nominalnya tergantung dari kelas dan tingkat kejenuhan yang relatif rendah dibandingkan trafo arus untuk proteksi. Yang kedua, penggunaan trafo arus pengukuran untuk ampere, wattmeter, varmeter, dan cospi-meter. Lalu fungsi yang kedua yaitu adalah untuk arus proteksi. Di situ ada trafo arus untuk proteksi memiliki ketelitian tinggi pada saat terjadi gangguan di mana arus yang mengalir beberapa kali dari arus pengenalnya dan tingkat kejenuhannya itu cukup tinggi. Penggunaan arus pada proteksi ini digunakannya biasanya untuk OCR ataupun GFR. Nah, OCR itu adalah over current relay atau relay arus lebih. Kalau GFR itu adalah ground fault relay atau relay salahan pembumian. Lalu ada relay beban lebih atau overload, relay diferensial, relay daya, relay jarak, dan lain sebagainya. Itu untuk fungsinya dari trafo arus proteksi. Next, nah di sini ada dua gambar ya, perbedaan rancang bangun dari CT pengukuran dan juga CT proteksi. Kalau dilihat dari gambarnya, di situ core-nya atau inti dari trafonya untuk CT pengukuran itu lebih tipis daripada CT proteksi. Kenapa? Karena CT pengukuran itu saturasinya harus lebih cepat daripada CT proteksi. Karena untuk pengukuran itu dibutuhkan akurasi yang tinggi. Beda dengan proteksi. Kalau proteksi terkadang kita membutuhkan jeda waktu untuk CT tersebut bersaturasi. Nah, bisa dilihat seperti itu kurvanya ya. Di situ ada kurva antara V dan I atau antara tegangan dan arus. Yang garis hitam itu adalah kurva proteksi dan yang garis biru adalah kurva untuk pengukuran. Prinsip kerja CT. Nah, coba kalian perhatikan gambar di slide ini. Sebenarnya prinsip kerja untuk trafo itu sama ya. Hampir sama dengan trafo tegangan maupun trafo daya. Di mana di situ memiliki dua belitan utama, yaitu belitan sekunder dan belitan primer, dan juga di situ ada core-nya atau inti besinya. Bisa kalian baca, pada saat arus primer atau IP mengalir pada lilitan primer, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan primer tersebut. Medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core. Nah, medan magnet yang berputar di dalam inti atau core menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder sehingga menginduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai dengan hukum Faraday. Nah, kalau kalian sudah pernah membahas tentang hukum Faraday di mata pelajaran mesin listrik, pasti kalian sudah memahami ini. Dan prinsip yang ketiga, karena lilitan sekunder membentuk loop tertutup, maka akan mengalir arus sekunder atau IS
yang akan membangkitkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh belitan primer sesuai hukum Lenz. Nah, hukum Lenz itu juga hukum yang membahas tentang flux magnetik selain hukum Faraday. Coba kalian perhatikan di gambarnya. Saya ingin coret-coret. Nah, di sini ini adalah intinya atau hollow core. Yang bulat ini adalah intinya. Lalu di sini ada arus primer ya, arusnya mengarah ke sana. Nah, yang biru ini adalah belitan sekundernya. Arah arusnya ke sini ya. Nah, ini IS-nya. Arah IS-nya seperti ini. IS ini nanti akan terhubung dengan alat ukur, di mana di sini alat ukurnya adalah ampermeter atau pengukur arus. Nah, ketika ada arus primer di sini yang mengalir, nah, maka akan terjadi flux magnetik di hollow core, dan hollow core tersebut akan menginduksi belitan sekunder sehingga akan terbaca di sini arus primernya di ampermeternya. Sampai sini bisa dipahami. Untuk arah arusnya itu kalian bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, hukum Faraday. Bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada beberapa gambar ya, ada one loop, two loops, dan juga three loops. Ini adalah contoh dari trafo arus pengukuran. Dimana di sini gambar yang sebelah kiri, ya sebelah kiri itu spesifikasinya adalah 300 per 5 ampere. Maksudnya apa? Nah, 300 ini adalah arus primernya. Dan 5 ini adalah arus sekundernya. Nah, berarti trafo tersebut adalah trafo step down, di mana dia itu menurunkan arus ya dari 300 ampere menjadi 5 ampere. Baik itu kepentingannya untuk proteksi ataupun untuk pengukuran. Yang sebelahnya ini juga two loops. Nah, ini ketika arusnya ya, arus sekundernya, kalau yang ini kan sama ya, satu arah seperti ini, arah arus sekundernya. Nah, tapi untuk yang two loops ini dibelitkan lagi di core-nya. Nah, jadi di sini ada flux-nya, arus primer. Nah, maka di sini untuk arus primernya dibagi menjadi dua, dari 300 menjadi 150 ampere. Beda lagi dengan yang three loops. Nah, ketika di sini dibelitkan lagi dua kali, nah maka arus primernya itu akan dibagi 3, dari 300 ampere menjadi 100 ampere. Sedangkan untuk arus sekundernya tetap 5 ampere. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke, itu tadi untuk perbandingan arus primer dan arus sekunder apabila kalian merangkai arus primernya itu menjadi two loops atau three loops. Next. Komponen trafo arus. Kalian perhatikan, di trafo arus ini memiliki 3 komponen utama. Ini untuk yang trafo untuk pengukuran ya. Yang pertama adalah terminal utama, yang kedua terminal sekunder, yang ketiga adalah kumparan sekunder. Bentuknya seperti ini, CT untuk pengukuran. Nah, apabila dibedah, dibongkar, komponennya jadi seperti ini. Ada terminal, ada core-nya, ini di dalam ada intinya, ya ada case-nya, dan lain sebagainya. Ada klemnya. Nah, fungsinya
Kalau untuk terminal utama ini nanti ya, terminal utama dan terminal sekunder ini nanti dihubungkan ke alat ukur, sama seperti yang pada prinsip kerjanya tadi. Ini nanti dihubungkan dengan alat ukur, yaitu ampere meter. Nanti untuk arus primernya itu nanti di sini dilewatkan kabel. Nah, jadi misalkan di sini ada penghantar, arusnya misalkan 300 ya, 300 ampere seperti tadi ya, spesifikasi CT-nya seperti tadi 300 per 5. Maka nanti yang akan terbaca di ampere meter ya, misalkan di sini terhubung dengan ampere meter. Nah, maka di sini akan terbaca 5 ampere. Jadi apabila di sini arus primernya itu adalah 300 ampere, maka di alat ukurnya setelah melewati CT ini akan terbaca 5 ampere. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini adalah untuk komponen trafo arus atau CT proteksi. Di situ ada 9 komponen. Bisa kalian baca sendiri ya. Di sini perbedaan antara CT dengan PT yang kemarin kita bahas, dari bentuknya hampir sama kan ya. Bedanya itu ada di inputannya, inputan arus primernya. Kalau CT itu sama-sama dari atas, dan outputnya, input dan outputnya itu sama-sama dari atas seperti ini. Beda kalau PT kemarin inputannya dari atas, outputannya dari bawah sini. Tuh perbedaan dari bentuknya ya. Nah, ini coba kalian lihat bentuk aslinya. Nah, ini inputannya dari atas, outputannya juga dari atas. Beda kalau dengan PT itu di bawah sini. Nah, di sini ada 9 komponen untuk trafo arus proteksi. Bisa kalian baca sendiri mulai dari bagian atas ya, sudah urut ini 1 sampai 9. Ya, kita lanjut saja ke contoh perhitungan trafo arus. Nah, kita sebagai teknisi harus paham memilih spesifikasi dari komponen yang akan kita gunakan. Di sini ada contoh soal yang sudah saya buat, yaitu misalkan terdapat sebuah pembangkit 150 kV dengan daya nominalnya itu 60 MV ampere. Maka nilai CT yang harus digunakan adalah, kita menggunakan rumus apa di sini untuk mengetahui nilai CT yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang diketahui adalah tegangan ya, kV, kilovolt. Terus juga ada daya nominal yaitu 60 MVA. Kalau diketahui daya sama diketahui tegangan, maka kalau nyari arus bagaimana? I sama dengan apa? Ayo, masih ingat gak? Hukum Ohm. Nah, kita bisa menggunakan hukum Ohm. Nah, I sama dengan P per V. Di situ sudah diketahui Vn ya, V nominal yaitu 150 kV. Kita jadikan volt menjadi 150.000 volt. Nah, untuk dayanya, daya nominalnya atau Pn yaitu 60 MVA ya, megavolt ampere, atau 60 ya, kita jadikan volt ampere dulu. 60 juta mega ya. 60 juta volt ampere. Maka bisa dicari arus nominalnya, pembagian antara daya dan juga tegangan. Di situ sudah diketahui hasilnya adalah 400 ampere.
maka kita harus ya, memilih spesifikasi dari CT proteksinya, yaitu untuk arus primer 400 ampere. Nah, untuk arus sekundernya berapa, Pak? Nah, itu nanti tergantung digunakan untuk apa dulu ya. Kalau untuk proteksi bisa misalkan digunakan untuk kalian bisa gunakan yang 5 ampere, tapi kalau untuk pengukuran atau metering kalian bisa menggunakan yang 1 ampere. Nah, di situ dijelaskan nilai nominal arus sekunder CT harus disesuaikan dengan kelas peralatan yang akan digunakan. Apabila peralatan menggunakan kelas inputannya arus 5 ampere, maka rasio CT yang dipilih adalah 400 per 5 ampere. Nah, demikian juga untuk peralatan dengan kelas input dengan arus 1 ampere, maka rasio CT-nya adalah 400 per 1 ampere. Jadi seperti itu ya, dicocokkan, disamakan dengan spesifikasi dari peralatan yang akan kita gunakan. Yang penting kita sudah tahu di situ untuk arus primernya adalah 400 ampere. Berikutnya pembacaan rasio, yaitu rasio trafo arus. Di sini juga saya memiliki contoh kasus ya. Pada CT dengan rasio 400 per 5 ampere. Berarti CT harus mengeluarkan nilai arus sebesar 5 ampere pada sisi sekundernya. Apabila sisi primer CT dialiri arus sebesar 400 ampere. Sampai sini bisa dipahami nggak? Misalkan kalian memiliki suatu CT seperti gambar ini, CT dengan spesifikasi 400 per 5 ampere. Maka setiap ada arus primer yang mengalir apabila itu maksimalnya adalah 400 ampere, maka arus sekundernya itu nanti outputannya itu hanya keluar 5 ampere, diturunkan menjadi 5 ampere. Sudah pasti itu. Kalau arus primernya itu adalah 400, maka arus outputannya atau arus sekundernya itu adalah 5 ampere. Nah, besar kecil tegangan primer tidak mempengaruhi arus CT. Jadi tegangan itu tidak mempengaruhi keluaran dari CT-nya tersebut. Nah, di sini ada pernyataan lagi. Kemudian, jika di terminal sekunder CT terukur arus sebesar 3,26 ampere, maka berapakah nilai primer CT yang sesungguhnya? Nah, berarti karena di sini outputan atau arus sekundernya itu tidak sampai 5 ampere, otomatis kan berarti nilai sekundernya itu tidak maksimal juga, tidak maksimal 400 ampere. Nah, berarti berapa nilai primer ya? Nilai primer CT yang sesungguhnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan persamaan seperti ini, pembandingan trafo, yaitu antara arus primer dibagi arus sekunder. Bisa kalian lihat di situ. Arus aktual di situ diketahui adalah aktual sekunder loh ya. Arus sekunder yang aktual adalah 3,26. Nah, maka langsung saja nilai IP aktual itu sama dengan 3,26 dikali 400 per 5. Gampang ya, dihitung ketemu IP aktual atau arus primer aktualnya itu hanya 260,8 ampere, nggak sampai 400 ampere. Makanya outputannya pun juga nggak sampai 5 ampere, yaitu hanya 3,26 ampere. Sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, bisa kalian diskusi melalui Google Classroom ya. Langsung aja ditanyakan nggak pahamnya di mana. Nanti akan saya jawab. Nah,
Tugasnya yang pertama adalah meringkas penjelasan materi CT yang disertai gambar komponennya tadi ya. Ada komponen-komponen CT-nya, itu kalian gambar, terus dikasih nomor kayak tadi, dijelaskan nomor ini adalah ini. Fungsinya juga kalau bisa dijelaskan. Lalu soal nomor 2 yaitu menghitung ya arus primer dari CT. Di situ sudah diketahui sama kayak tadi menggunakan persamaan yang tadi. Dan yang nomor 3 adalah menghitung rasio dari CT. Di situ juga sudah diketahui ya spesifikasi dari CT-nya. Gampang kan? Kalian bisa menggunakan persamaan seperti contoh soal yang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, jangan malas untuk menuntut ilmu di masa pandemi ini. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.